Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS daring dan luring terlaksana dengan baik. Salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan alam suri tauladan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami telah menghadirkan salah satu perwakilan dari orang tua peserta didik di SMP Negeri 20 Kota Bogor ini, dan juga beliau sebagai pengurus komite dan sebagai ketua komite SMP Negeri 20 Kota Bogor. Mari kita sama-sama untuk menyapa Bapak narasumber kita, yaitu yang akan kita dengarkan perkenalannya dan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Haji Sukadi, mangga dipersilakan untuk memperkenalkan kehadiran Bapak di kegiatan MPLS ini untuk calon peserta didik baru dan juga untuk orang tua peserta didik baru yang sudah hadir secara daring maupun luring ini. Mangga dipersilakan. Terima kasih Pak Subandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim dengan pihak sekolah yang diwakili oleh Bapak Subandi dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah ya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Haji Sukandi, kebetulan dipercaya menjadi pengurus komite di SMP 20, dan anak saya sekarang kelas 8 masuk ke kelas 9, yang mudah-mudahan semuanya kita bisa bersilaturahim walaupun secara daring. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak guru di SMP 20, juga ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan semuanya, ibu dan bapak guru di sini, juga kepala sekolah dan semua petugas TU diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang tua siswa serta adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Haji Sukandi. Bapak Haji Sukandi akan memaparkan materi tentang pendidikan parenting. Nanti kami akan berdialog langsung dengan Bapak narasumber ini terkait dengan pendidikan parenting di masa pandemi ini. Pertama yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak sebagai orang tua peserta didik, di masa pandemi ini yang sudah hampir 4 bulan kita semua merasakan dan kita semua berada di dalamnya di masa pandemi ini, tentu ini berpengaruh terhadap pembelajaran terhadap anak-anak kita. Nah, kalau Bapak alami di masa pandemi ini, bagaimana Pak kira-kira sisi positif pembelajaran daring yang anak-anak kita dapatkan di rumah di masa pandemi ini, pembelajaran secara daring yang dirasakan oleh anak dan juga dirasakan juga oleh orang tua. Bagaimana Pak di sisi positifnya? Mangga Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Subandi. Ya memang kondisi pandemi seperti ini, mau tidak mau sebagai orang tua kita juga harus lebih banyak meluangkan waktu dengan anak-anak kita. Tidak sama dengan kondisi pembelajaran biasa ya Pak ya. Yang dilakukan selama 9 jam di sekolah, sehingga selama 9 jam itu anak di bawah pengawasan guru-guru sekalian. Nah, kemudian dalam kondisi seperti ini kita harus menerimanya secara ikhlas bahwa ini adalah kejadian
bukan hanya kejadian lokal saja tapi nasional, malah mendunia, dan kita harus menyikapinya bahwa ini adalah sebuah pembelajaran buat kita semua. Ya alhamdulillah kalau secara positifnya barangkali selama Covid ini orang tua lebih banyak waktunya dengan anak. Pertama dalam sisi pembelajaran, kemudian juga dari sisi keseharian orang tua lebih banyak dengan anak. Nah mudah-mudahan seperti ini tuh menjadi sebuah kebiasaan, karena parenting ini adalah pendidikan karakter, sehingga kita mengetahui betul sebetulnya bagaimana cara belajar anak. Yang mungkin selama ini kita lebih banyak tidak terlalu banyak perhatian terhadap anak. Kalau sekarang anak-anak lebih banyak dekat dengan orang tua. Nah, itu sisi positifnya. Kemudian yang kedua, komunikasi anak dengan orang tua lebih banyak. Komunikasi orang tua dengan anak juga lebih banyak. Karena anak-anak dari pagi sampai sore insya Allah ada di rumah, minimal di lingkungan rumah. Kemudian yang ketiga, anak dengan orang tua juga lebih dekat karena tadi anak-anak tidak keluar dan orang tua juga memiliki keterbatasan untuk keluar rumah. Insya Allah dari sisi positifnya ada, dan ini harusnya diambil hikmah oleh kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah karakter baru buat anak-anak kita, pembelajaran lebih betah di rumah, kemudian juga lebih banyak belajar dengan bersama orang tua. Barangkali itu ya. Pak. Ya, jadi dari segi positif pembelajaran daring ini banyak sekali Pak ya. Dan juga yang kedua nih Pak, tentunya kita sebagai orang tua pasti ya memiliki kendala di masa pandemi ini, pembelajaran secara daring di rumah. Nah kira-kira apa nih Pak kendala yang didapatkan oleh Bapak sebagai orang tua tentang pembelajaran secara daring ini? Monggo Pak, dipersilakan. Ya memang masing-masing orang tua kan pasti memiliki kemampuan dan keberadaan yang berbeda gitu ya Pak ya. Dalam hal ini kemampuan secara akademik, kemampuan secara ekonomi jelas itu banyak berbeda masing-masing orang tua. Sehingga ketika kita menyikapinya kasus ini, pandemi ini, maka banyak beragam kendala-kendala yang diterima oleh orang tua. Yang pertama adalah dari sisi waktu, bagi orang tua yang bekerja dua-duanya ini akan mengalami kesulitan mengontrol anak yang harusnya anak itu banyak komunikasi, sehingga waktunya mungkin berkomunikasinya setelah bekerja. Walaupun begitu tetap komunikasi ada gitu ya Pak ya. Tapi paling tidak orang tua bisa mengontrol secara by phone misalkan gitu ya, secara komunikasi, secara telekomunikasi. Kemudian kendala yang kedua adalah mau tidak mau kondisi seperti ini orang tua harus menyediakan kebutuhan secara tambahan. Contohnya misalkan yang anak yang biasanya hanya sebatas pulsanya hanya sekian satu hari, karena ada kondisi seperti ini belajar daring, maka mereka volume penggunaan handphonenya lebih besar gitu. Itu kendala juga Pak buat orang tua, karena kita tidak tahu anak ini ketika diberikan volume pegang handphonenya lebih banyak, apakah 100% digunakan oleh anak untuk kebutuhan belajar atau untuk main game misalkan seperti itu. Nah ini juga menjadi sebuah kewaswasan buat orang tua gitu ya, menjadi sebuah kendala bagaimana harus mengontrol anak-anak. Juga tadi bahwa biaya mungkin juga akan tetap nambah gitu Pak. Ya paling tidak kendala-kendala ini yang mudah-mudahan tidak menjadi suatu beban buat orang tua terhadap anak gitu ya. Karena insya Allah kalau kita memang niatnya bahwa anak ini adalah amanah dari Allah,
insya Allah menjadi nilai ibadah buat kita. Amin, amin. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa anak ini jadikanlah sebagai investasi kita. Ya. Insya Allah anak ini ketika menjadi anak yang soleh, karena setiap hari sekarang sholat berjamaah di rumah, terkontrol, mudah-mudahan menjadi anak soleh yang bisa mendoakan orang tua. Amin, amin. Ya. Nah, jadikanlah kendala ini menjadi satu kekuatan buat orang tua, menjadi satu kelebihan. Jangan menjadi kendala ini menjadi terus-menerus menjadi satu persoalan. Ya, sekali lagi jangan dijadikan kendala ini menjadi satu persoalan Bapak dan Ibu. Tapi kita ambil sisi baiknya supaya kendala yang sekarang ini kita alami semua menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sebuah nilai ibadah buat kita semua. Ya, amin. Terima kasih nih Pak. Jadi kendala ini tentu ada. Nah, ya oleh karena itu kendala yang kita dapatkan di masa pandemi ini, pembelajaran secara daring, mari kita sikapi dengan bijak, secara arif gitu ya, agar pembelajaran anak di rumah bisa dirasakan oleh anak kita nyaman, tenang, dan juga mereka tetap betah berada di rumah dengan dengan pemantauan, pengawasan ibu bapak langsung dengan penuh tanggung jawab dan ketelatenan terutama. Nah, Pak, pertanyaan yang ketiga, kira-kira nih sebagai orang tua, bagaimana sih Pak ya caranya ataupun trik-trik sebagai orang tua untuk membantu pembelajaran secara daring di rumah di masa pandemi ini? Trik-trik ini tentu banyak sekali yang didapatkan oleh orang tua, tapi menurut Bapak nih, versi Bapak bagaimana cara yang efektif membantu anak-anak kita pembelajaran secara daring di masa pandemi ini? Mangga Pak, dipersilakan. Ya, sebetulnya banyak cara yang yang bisa kita lakukan ya Pak Subandi ya. Tapi paling tidak kalau menurut saya ini harus ada kerjasama antar guru, kerjasama antar orang tua, juga kerjasama dengan murid ya, siswa dalam hal ini. Ini untuk apa kerjasama ini? Supaya ada sebuah formula, ada sesuatu yang menarik ketika anak-anak itu melakukan pembelajaran secara daring. Mereka tidak jenuh, mereka tidak bete. Contoh misalkan begini, guru yang biasanya memberikan pelajaran PR segala macam itu harus secara tertulis kemudian dilaporkan. Mungkin suatu kali guru bisa membuat PR atau membuat tugas yang bentuknya game, yang membuatnya sebuah permainan yang mendidik. Misalkan guru agama, misalkan ini Pak ya, cuma misalkan saja, ini bagaimana anak-anak bisa memposting atau memvideokan kegiatan mereka mengaji, misalkan seperti kegiatan sholat. Tujuannya adalah agar ini menjadi satu motivasi gitu, bahwa kontrol guru tetap ada selain dari kontrol dari orang tua ada di rumah. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan kejenuhan, banyak game-game yang bisa disampaikan atau diberikan tugas dari guru kepada anak. Di rumah orang tua juga harus lebih enjoy dengan anaknya. Contoh yang mungkin setiap hari itu anak-anak jajan di luar. Nah, bagaimana orang tua bisa menciptakan suasana kebersamaan? Contoh misalkan goreng pisang bareng-bareng, bikin bala-bala bareng-bareng, anaknya yang masak atau anaknya yang membantu masak, atau misalkan kalau punya kebun, kita berkebun bersama-sama, atau misalkan belajar menanam di dalam cara hidroponik misalkan itu kan bisa diambil dari ilmu biologi misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya hal-hal yang bisa dilakukan di rumah antara anak dengan orang tua, sehingga anak itu tidak merasa boring ya, jenuh, sehingga tapi dengan permainan seperti itu, dengan hal yang kecil seperti itu menjadi sebuah karakter baru buat anak-anak. Jadi ada keterampilan, ada rasa tanggung jawab buat anak juga gitu. Nah, kemudian kebersamaannya tadi sudah jelas. Ya walaupun yang sederhana kan setiap pagi olahraga bareng-bareng, ada waktu misalnya seperti itu hal-hal yang sifatnya positif
yang bisa dilakukan antara orang tua dengan anak yang mungkin punten ibu-ibu dan bapak setiap hari kita sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ya. Saya pikir kayak misalkan masak bareng itu jarang gitu, anak-anak tuh cuma makan gitu. Tapi dengan seperti ini anak-anak bisa terlibat langsung, mengenal, oh ini dapur begini. Barangkali itu Pak Subandi, mudah-mudahan ini ya mungkin ini yang pernah yang saya lakukan gitu ya Pak ya. Pengalaman Bapak pengalaman sendiri gitu yang saya lakukan seperti itu, sehingga anak-anak selain lebih dekat dengan kita juga kita menambah keterampilan mereka. Sesuai dengan tujuan pendidikan karakter adalah supaya anak mempunyai satu keahlian, suatu kedewasaan berpikir dan kedewasaan untuk bertindak, begitu Pak. Baik, terima kasih nih Bapak Ibu sebagai orang tua yang hadir di depan layar kameranya masing-masing di masa pandemi ini. Jadi banyak sekali Pak ya caranya sebagai orang tua untuk membantu pembelajaran secara daring, baik pembelajaran yang diberikan tugas oleh guru yang ada di sekolah kepada anak kita, maupun pembelajaran langsung ibu ataupun bapak kepada anak-anak kita berada di rumah masing-masing. Nah, dari pemaparan 3 pertanyaan tadi tentunya ada hal-hal yang harus kita ambil dari kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak narasumber ini. Nah, untuk mengakhiri materi ini, mangga kepada Bapak bisa untuk menyimpulkan betapa pentingnya pendidikan parenting untuk ibu bapak selaku orang tua calon peserta didik baru di SMP Negeri 20 Kota Bogor. Mangga Pak, dipersilakan untuk menyimpulkan. Terima kasih Pak Subandi. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian yang saya hormati, kita jangan merasa ini menjadi suatu musibah dan menjadi suatu kesulitan dan menjadi suatu kendala ketika pandemi ini harus kita jalani sehari-hari. Ya, mudah-mudahan musibah ini pertama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih sabar lagi, kemudian kita lebih bertawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, marilah kita ambil sisi baik dari kondisi seperti ini. Sisi baiknya adalah Allah lebih memberikan banyak waktu buat kita dekat dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Allah juga lebih banyak memberikan waktu kepada kita semua untuk beribadah bersama-sama di rumah, bersolat berjamaah di rumah, mengaji juga bisa bersama-sama di rumah. Juga Allah memberikan waktu kepada kita lebih banyak di rumah untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak kita dan mencurahkan ilmu kita kepada anak-anak kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan buat anak-anak juga jangan merasa jenuh, jangan merasa bete di rumah terus. Suatu saat nanti ada waktunya kita bisa bertemu di sekolah, bertemu dengan guru-guru di SMP 20, dengan teman-teman di SMP 20. Paling tidak walaupun dengan daring kita masih bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahim. Dan mudah-mudahan hal yang baik yang sudah kita lakukan pada saat pandemi dengan cara melakukan pendidikan parenting, pendidikan karakter buat anak-anak kita lebih mandiri, kemudian lebih dewasa berpikir, kemudian juga mereka juga lebih menumbuhkan kerjasamanya di antara keluarga dan menumbuhkan kecintaannya kepada orang tua. Juga anak-anak lebih banyak bertawakal kepada Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan buat kita, jangan dijadikan sebuah musibah buat kita. Nah, ambillah hikmah yang baiknya dan kita sisihkan nilai-nilai negatifnya. Insya Allah dalam kesulitan itu Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik setelah pandemi ini. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, saya hanya mewakili dari orang tua siswa, dan mudah-mudahan
hati nurani dan gundah gulana orang tua siswa ini menjadi sebuah apa istilahnya mewakili dari semua ini, dan mudah-mudahan guru-guru juga lebih bersabar dalam memberikan materi selama pandemi karena harus melakukan secara daring. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali gitu, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak sebagai narasumber pada kesempatan ini yang sudah memaparkan tentang pendidikan parenting bagi peserta didik baru, dan juga kepada Ibu Bapak calon orang tua peserta didik di SMP Negeri 20, yaitu di masa pandemi ini, yaitu tentang pembelajaran secara daring. Kita lihat dari segi positif dan juga tata cara trik, dan juga apa yang disampaikan tadi, kendala yang disampaikan tadi, semuanya itu harus kita ambil kesimpulan bahwa semuanya ini memiliki hikmah yang besar, memiliki hikmah yang sangat mulia untuk kita sebagai manusia ketika Allah menguji kepada kita untuk menyikapinya dengan sabar dan tawakal. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah ujian yang Allah berikan kepada kita berupa yang namanya virus COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah segera mengangkat, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, dan semua keluarga besar SMP Negeri 20 diberikan oleh Allah penjagaan, diberikan oleh Allah pertolongannya, dan diberikan oleh Allah keberkahan untuk menyikapinya dengan baik. Dan tentunya lagi kita sebagai manusia harus kita sikapi semuanya ini dengan penuh kesabaran dan ketawakalan. Amin. Terima kasih Pak Haji Sukandi yang sudah hadir pada kesempatan ini. Baik, kita sama-sama untuk mengakhiri materi pendidikan parenting ini, kita sama-sama untuk mengakhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sukandi.